Kabar timnas sangat mengejutkan bikin gempar dunia. Erling Haaland dan Van Dijk dikonfirmasi siap dinaturalisasi. Tonton sampai akhir ya. I think there's so many years consistency. That's the beauty of it. Meer Grealish better here without me. Ya, kenapa untuk merekrut anak-anak pemain muda sehingga kedepannya Ini sangat-sangat mengejutkan. Timnas Indonesia diperkuat 2 pemain bintang. Ini adalah sejarah baru Timnas Indonesia di era John Hartman. Dari sudut pandang yang lebih manusiawi dan realistis, Shin Tae-yong menanggapi kedatangan John Hartman yang kini mengisi posisi pelatih kepala Timnas Indonesia. Posisi itu dulu sempat diemban oleh Shin. PSSI mengumumkan John Hartman sebagai pelatih kepala Timnas Indonesia pada awal Januari 2026. John Hartman menggantikan posisi Patrick Kluivert. Menurut Shin Tae-yong, John Hartman membawa suasana baik di Timnas Indonesia. Hal itu bisa memberikan semangat baru bagi para pemain dan fans tim Merah Putih. Sekarang pelatih timnas ya baru ya, dan suasananya sangat baik juga, sudah berubah jadi baik, kata Shin Tae-yong ditemui dalam acara konferensi pers peluncuran Clearman Ultra Stronger Scalp Ultra Performance Urban Sports Dome, Jakarta Selatan, Jumat, 20 Februari 2026. Shin Tae-yong merasa timnas Indonesia bisa terus berkembang di bawah asuhan John Hartman, bahkan bisa mencapai level lebih tinggi lagi. Shin Tae-yong juga memiliki keyakinan jika timnas Indonesia bisa lolos ke putaran final Piala Dunia 2030 dan 2034. Tentu saja dengan dukungan semua pihak. Dan saya percaya ya, kalau ada dukungan bagus dari para fans sepak bola Indonesia, pasti akan bisa membawa hasil yang bagus juga, jelas dia. Shin Tae-yong pernah menukangi timnas Indonesia dari akhir 2019 hingga awal 2025. Banyak pihak menilai Shin sukses saat menjadi pelatih tim Merah Putih. Hal itu yang membuat Shin Tae-yong masih sering bolak-balik dari Korea Selatan ke Indonesia, termasuk yang ia lakukan baru-baru ini. Indonesia memang membuat saya bahagia. Pertama, karena prestasi, dan fans sepak bola, bahkan masyarakat Indonesia mencintai saya. Jadi, setiap datang ke Indonesia merasa senang karena ada perasaan-perasaan itu. Satu lagi, talenta muda diaspora secara terbuka menyatakan hasratnya membela timnas Indonesia. Dia adalah Damian Van Dijk, bek tengah berusia 19 tahun yang saat ini berkarir di Belanda bersama FC Den Bosch. Pemain bertinggi badan ideal untuk posisi bek tengah ini mengungkapkan bahwa komunikasi dengan PSSI sebenarnya sudah terjalin sejak beberapa tahun lalu. Bahkan pembicaraan itu terjadi di periode awal program naturalisasi yang melibatkan nama-nama seperti Ivar Jenner, Zico, dan lain-lain. Dan di situ mereka PSSI bilang kalau aku sudah berlatih dengan tim senior profesional, maka kita akan kontak lagi, kata Damian Van Dijk dikutip dari YouTube Yusa Nugraha. Saat itu, PSSI disebut meminta Van Dijk untuk lebih dulu menembus level senior profesional. Tantangan tersebut dijawabnya dengan kerja keras. Ia sempat menjalani periode bersama SC Telstar, termasuk mencatatkan debut dan berlatih bersama tim senior. Dan ya, setelah itu saya bermain di Telstar, debut di tim senior juga. Saya mulai berlatih dengan mereka juga. Merasa sudah memenuhi syarat yang diminta, Van Dijk kemudian berinisiatif menghubungi PSSI untuk menanyakan kelanjutan prosesnya. Namun respons yang ia terima kala itu belum membuahkan kabar menggembirakan. Kemudian saya kontak mereka PSSI karena mereka pernah bilang akan hubungi saya. Saya bilang gimana kelanjutannya. Tapi saya tidak dapat kabar apa-apa tentang timnas. Hanya mereka memberikan selamat saja, jelas Van Dijk. Menariknya, musim ini komunikasi baru kembali terjalin. Meski begitu, ia memilih berhati-hati dalam menyampaikan detail demi menjaga proses yang masih berjalan. Untuk saat ini, saya sudah kontak dengan mereka musim ini. Tapi kontaknya seperti apa, aku nggak mau bilang lebih dulu karena tidak tahu ke depannya akan gimana. Saya juga nggak mau bilang hal-hal yang mereka nggak ingin saya bilang untuk saat ini. Ujar Van Dijk. Saya ingin menjadi lebih baik untuk diriku sendiri dan tentu juga untuk bisa berkontribusi di timnas Indonesia, kata bek 19 tahun ini. Jadi walaupun saya belum dipanggil ke timnas, itu buat aku motivasi untuk menjadi lebih baik lagi. Yang pasti saya sudah bilang ingin bermain untuk timnas Indonesia, semoga suatu saat nanti bisa terwujud, sambungnya. Van Dijk memiliki garis keturunan Indonesia dari sang ayah yang berasal dari Bogor, Jawa Barat. Fakta tersebut diperkuat oleh dokumen adopsi ayahnya saat dibawa ke Belanda oleh keluarga angkat, yang kemudian memberinya nama keluarga Van Dijk. Dengan usia yang masih 19 tahun, Damian Van Dijk masuk kategori prospek jangka panjang. Timnas Indonesia sendiri dalam beberapa tahun terakhir aktif merekrut pemain diaspora untuk memperkuat dalam skuad di berbagai posisi, terutama lini belakang yang membutuhkan regenerasi. Jika proses komunikasi dengan PSSI berjalan lancar dan memenuhi regulasi FIFA terkait perpindahan asosiasi, bukan mungkin Van Dijk akan menjadi bagian dari proyek masa depan Garuda.
Era kepelatihan John Hartman bersama Timnas Indonesia resmi dimulai dengan target meningkatkan daya saing skuad Garuda di level internasional. Agenda terdekat yang menjadi perhatian ialah FIFA Series 2026 yang akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada akhir Maret mendatang. Dalam turnamen tersebut, Timnas Indonesia dijadwalkan menghadapi St. Kitts and Nevis sebagai semifinal 27 Maret 2026. Hartman dituntut segera menemukan komposisi terbaik, terutama di lini depan yang menjadi fokus pembenahan utama. Salah satu kabar yang paling menyita perhatian ialah potensi hadirnya penyerang anyar melalui jalur naturalisasi. Nama Ciro Alves mencuat setelah proses alih kewarganegaraannya mendapat dukungan dari kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara. Penyerang Malut United tersebut dinilai memiliki kualitas yang dapat meningkatkan produktivitas serangan. Sepanjang musim ini, Ciro mencatatkan 9 gol dan 3 assist dari 21 pertandingan. Jika proses naturalisasi berjalan lancar, ia diproyeksikan menjadi tandem ideal bagi Ole Romeni di lini depan. Selain isu naturalisasi, fenomena kepulangan pemain diaspora ke Super League juga menjadi pembahasan hangat. Dalam 2 musim terakhir, sejumlah pemain naturalisasi memilih melanjutkan karir di kompetisi domestik. Langkah tersebut memicu pro dan kontra di kalangan publik. Sebagian pihak khawatir kualitas pemain akan menurun karena meninggalkan kompetisi Eropa. Namun, pengamat sepak bola Bung Harpa menilai keputusan itu juga dipengaruhi faktor realistis, termasuk stabilitas karir dan kesejahteraan pemain. Di sisi lain, bermain di dalam negeri justru dianggap memudahkan koordinasi dengan tim nasional. Pemain bisa lebih cepat bergabung saat agenda internasional tanpa terkendala izin klub atau perjalanan panjang. Kabar menarik lainnya datang dari Belanda, dengan munculnya nama Dean Zanderban, penyerang VVV Venlo yang memiliki garis keturunan Indonesia dari neneknya yang berasal dari Depok, Jawa Barat. Performanya sedang menanjak setelah mencetak 6 gol dan 2 assist dalam 7 pertandingan terakhir. Secara statistik musim ini, produktivitasnya bahkan disebut lebih tajam dibandingkan beberapa penyerang Timnas Indonesia yang sudah lebih dulu bergabung. Dengan usia 24 tahun serta pengalaman bermain di kompetisi Eropa, Zanderban dinilai sebagai opsi menjanjikan untuk memperkuat lini depan Timnas Indonesia pada masa depan. Kombinasi naturalisasi baru, perkembangan pemain diaspora, serta pemantauan talenta keturunan menjadi bagian dari strategi besar Hartman membangun generasi baru Garuda menuju Piala AFF 2026 dan Piala Asia 2027. To play, of course it's a little bit far for us to travel, but it's a place. Everyone keep on telling me about your record with 260. Y nosotros lo sufrimos más que nadie. Hay que Resmi, PSSI umumkan pemain naturalisasi baru Timnas Indonesia. Siapakah dia? Kabar sangat menyenangkan, Timnas Indonesia diperkuat 4 pemain naturalisasi baru, Erling Haaland, Mbappe, Sergio Ramos, dan Drogba. 4 pemain ini sudah dihubungi PSSI. Ini sangat-sangat mengejutkan. John Hartman, pelatih Timnas Indonesia, siap naturalisasi 4 pemain keturunan ini. Tonton sampai habis ya, agar tidak ketinggalan sama berita terbaru dari channel ini. Proyek naturalisasi Timnas Indonesia 2026 kembali menjadi sorotan tajam publik sepak bola nasional. Setelah kegagalan pahit pada musim sebelumnya, PSSI mengambil langkah besar yang menandai dimulainya era baru Timnas Indonesia. Pergantian pelatih kepala menjadi simbol perubahan tersebut, sekaligus sinyal kuat bahwa federasi tidak ingin setengah-setengah dalam membangun skuad Garuda yang lebih kompetitif. Penunjukan John Hartman sebagai pelatih anyar menggantikan Patrick Kluivert disebut bukan sekadar pergantian nama. Sosok Hartman dikenal memiliki karakter disiplin tinggi, pendekatan modern, serta visi jangka panjang. Bersamaan dengan itu, naturalisasi Timnas Indonesia 2026 dipastikan tetap berlanjut, bahkan dengan skala yang jauh lebih ambisius dibandingkan era sebelumnya. Keputusan PSSI ini langsung memantik perhatian publik. Pasalnya, nama-nama pemain yang masuk radar naturalisasi bukan figur sembarangan. Mereka adalah pemain aktif di Liga Top Eropa dengan nilai pasar dan pengalaman bertanding yang bisa langsung mengangkat level permainan Timnas Indonesia. Jika sebelumnya naturalisasi kerap menuai pro dan kontra, kini arah kebijakan PSSI terlihat lebih terstruktur. Naturalisasi tidak lagi sekadar tambal sulam, melainkan bagian dari blueprint jangka panjang. Di era naturalisasi Timnas Indonesia 2026, pemain yang dibidik bukan hanya siap pakai, tetapi juga memiliki potensi berkembang untuk beberapa tahun ke depan. Langkah ini diyakini sebagai upaya nyata PSSI agar Timnas Indonesia mampu bersaing di level Asia, bahkan mendekati standar global.
Nama pertama yang mencuri perhatian adalah Pascal Strujic. Bek jangkung milik Leeds United ini sejatinya bukan nama baru bagi publik tanah air. Rencana PSSI yang masih terus memburu pemain keturunan di luar negeri, khususnya Eropa, disambut gembira oleh Damian van Dijk. Pemain berdarah Belanda Indonesia siap memperkuat timnas Indonesia jika PSSI membuka keran naturalisasi. Saat ini, Damian van Dijk bermain untuk tim Divisi 2 Belanda, FC Den Bosch U21. Dengan postur menjulang 195 cm, pemain kelahiran 19 Maret 2004 terlihat mencolok dibandingkan koleganya setim. Damian van Dijk mengatakan kalau dirinya belum lama bergabung dengan klubnya sekarang. Sebelum merapat ke FC Den Bosch U21 pada Juli 2025, ia memperkuat Telstar U18. Ia juga menyatakan keinginannya untuk memperkuat timnas Indonesia sudah ia sampaikan langsung kepada PSSI via komunikasi jarak jauh. Menurut bek serbabisa ini, PSSI punya banyak stok pemain diaspora yang belum dinaturalisasi. Jika dinaturalisasi, skuad Garuda bisa seperti Manchester City yang melimpah amunisi di setiap lini. Wow, saya setengah Belanda, setengah Indonesia. Saat ini saya bermain dengan SC Den Bosch di Divisi 2 Belanda. Itu update-nya untuk saat ini, kata Damian van Dijk. Meski di U21, Damian van Dijk sudah 9 kali mendapat kesempatan tampil bareng tim senior. Di mix, melihat di mana saya bisa melengkapi tim. Tapi sekarang sudah bermain dalam 9 pertandingan dengan tim senior. Itu lebih banyak daripada dengan Telstar. Jadi menurutku itu hal yang lebih baik, ujarnya. Sekarang kami berada di peringkat ke-9. Aku sekarang merasa sangat berbeda dari Telstar. Di timku sekarang lebih banyak pemain-pemain yang bagus secara individu. Sangat menyenangkan bisa bermain dengan mereka. Aku juga bisa banyak belajar, imbuhnya. Keputusan pindah sejauh ini berdampak positif. Damian van Dijk juga merasa nyaman dan kian termotivasi untuk mengeluarkan semua kemampuan terbaik. Secara teknik dan individu menurutkan lebih baik di tim ini. Secara tim menurutkan juga lebih bagus. Pemain-pemainnya sangat baik semua. Jadi kita ingin memberikan yang terbaik, tuturnya. Meski sempat dibekap cedera dan absen dalam beberapa laga, kebugaran Damian van Dijk kini sudah oke. Musim lalu aku mengalami cedera. Aku terus melihat perkembangan dari latihan ke latihan bagaimana progresnya, juga dalam pertandingan. Karena itu saya sudah lama tidak bermain. Tapi saat ini kabarku semua positif. Aku sangat fit dan bertambah tinggi. Sekarang tinggiku 195 cm. Tukasnya sembari menambahkan kalau ia sudah melakukan komunikasi dengan PSSI. Untuk situasinya saat ini, aku sudah mengontak mereka. Jadi sudah ada komunikasi, ujarnya. Lebih jauh Damian van Dijk menuturkan, PSSI punya banyak kesempatan untuk merekrut banyak pemain keturunan potensial di luar negeri. Dengan demikian, persaingan di level Asia masih bisa dimenangkan, meski harus berhadapan dengan China dan Jepang sekalipun. Aku pikir masih banyak sekali pemain diaspora yang potensial dibandingkan dengan negara Asia lainnya. Kita seharusnya menang jauh, dan tentu di tingkat dunia lebih sulit. Tapi di Asia kita bisa bersaing dengan negara-negara lain seperti China dan Jepang, tandasnya. Jika PSSI bisa mewujudkannya, maka timnas Indonesia akan kuat seperti Manchester City karena melimpah stok di setiap lini. Untuk mencapai level itu, kita butuh lebih banyak pemain-pemain potensial. Dan ya, aku pikir masih banyak pemain diaspora yang potensial. Karena tim seperti Manchester City punya 3 pemain yang bagus di setiap posisi. Jadi kamu nggak tahu akan selalu bermain, karena permainan akan sangat ketat. Kamu juga harus kerja keras setiap saat. Dan ya, kalau timnas Indonesia seperti itu, maka pemain-pemain di setiap posisi akan bekerja lebih keras lagi. Pungkas Damian van Dijk. FIFA resmi merilis jadwal pertandingan turnamen FIFA Series 2026 yang berlangsung di Jakarta pada tanggal 27 dan 30 Maret 2026 mendatang. Selain Indonesia, turnamen FIFA Series 2026 yang akan bermain di Stadion Gelora Bung Karno Jakarta ini akan diikuti 3 negara tersebut berasal dari konfederasi berbeda, yaitu Bulgaria, UEFA, Kepulauan Salomon, OFC, dan Saint Kitts and Nevis, CONCACAF.
Setiap tim akan berhadapan 2 kali. Timnas Indonesia dijadwalkan bakal melawan Saint Kitts dan Nevis pada Jumat, 27 Maret 2026, pukul 20.00 WIB. Pada hari yang sama, Bulgaria akan melawan Kepulauan Salomon pada pukul 15.30 WIB. Pemenang dari 2 pertandingan itu bakal tampil di final FIFA Series pada Senin, 30 Maret 2026. Sesama negara yang kalah juga akan saling berhadapan. Perebutan tempat ketiga pada 30 Maret 2026 dijadwalkan bermain pada pukul 15.30 WIB. Untuk laga puncak direncanakan kick-off pukul 20.00 WIB. Bagi Timnas Indonesia, turnamen ini menjadi ajang debut pelatih baru John Hartman untuk skuad Garuda. Hartman, pelatih asal Inggris, resmi diperkenalkan sebagai pelatih Timnas Indonesia pada Selasa, 13 Maret 2026. Dari sisi peringkat FIFA, saat ini Indonesia berada di peringkat 122, Bulgaria di posisi 88, Kepulauan Salomon di peringkat 152, dan Saint Kitts and Nevis di posisi 154. Turnamen FIFA Series, yang sebelumnya dikenal sebagai FIFA World Series, merupakan ajang 2 tahunan yang menghadirkan pertandingan persahabatan internasional antar negara dari berbagai konfederasi. Ajang FIFA Series pertama kali digelar pada tahun 2024. FIFA Series 2026 total akan menampilkan 48 tim nasional yang terbagi ke dalam 12 grup, masing-masing berisi 4 tim, dan akan digelar pada jendela pertandingan internasional bulan Maret dan April. Penunjukan Indonesia sebagai tuan rumah tidak hanya menjadi bukti kepercayaan dunia terhadap kemampuan Indonesia menyelenggarakan event internasional, tetapi juga membuka peluang bagi Timnas Indonesia untuk berkembang ke level lebih tinggi. FIFA telah resmi meluncurkan jadwal untuk perhelatan FIFA Series 2026 dengan Jakarta ditunjuk sebagai salah satu tuan rumah pada 27 dan 30 Maret mendatang. Momen ini disambut optimisme Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang melihatnya sebagai panggung ideal untuk menguji kekuatan baru Timnas Indonesia di bawah arahan pelatih anyar, John Hartman. Turnamen yang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno ini tidak hanya akan menampilkan skuad Garuda, tetapi juga 3 negara dari konfederasi yang berbeda, Bulgaria, UEFA, Kepulauan Salomon, OFC, dan Saint Kitts and Nevis, CONCACAF. Setiap tim akan berhadapan 2 kali. Timnas Indonesia dijadwalkan bakal melawan Saint Kitts dan Nevis pada Jumat, 27 Maret 2026, pukul 20.00 WIB. Pada hari yang sama, Bulgaria akan melawan Kepulauan Salomon pada pukul 15.30 WIB. Pemenang dari 2 pertandingan itu bakal tampil di final FIFA Series pada Senin, 30 Maret 2026. Sesama negara yang kalah juga akan saling berhadapan. Perebutan tempat ketiga pada 30 Maret 2026 dijadwalkan bermain pada pukul 15.30 WIB. Untuk laga puncak direncanakan kick-off pukul 20.00 WIB. Bagi Timnas Indonesia, turnamen ini menjadi ajang debut pelatih baru John Hartman untuk skuad Garuda. Hartman, pelatih asal Inggris, resmi diperkenalkan sebagai pelatih Timnas Indonesia pada Selasa, 13 Maret 2026. Dari sisi peringkat FIFA, saat ini Indonesia berada di peringkat 122, Bulgaria di posisi 88, Kepulauan Salomon di peringkat 152, dan Saint Kitts and Nevis di posisi 154. FIFA Series 2026 total akan menampilkan 48 tim nasional yang terbagi ke dalam 12 grup, masing-masing berisi 4 tim, dan akan digelar pada jendela pertandingan internasional bulan Maret dan April. Penunjukan Indonesia sebagai tuan rumah tidak hanya menjadi bukti kepercayaan dunia terhadap kemampuan Indonesia menyelenggarakan event internasional, tetapi juga membuka peluang bagi Timnas Indonesia untuk berkembang ke level lebih tinggi. FIFA telah resmi meluncurkan jadwal untuk perhelatan FIFA Series 2026 dengan Jakarta ditunjuk sebagai salah satu tuan rumah pada 27 dan 30 Maret mendatang. Momen ini disambut optimisme Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang melihatnya sebagai panggung ideal untuk menguji kekuatan baru Timnas Indonesia di bawah arahan pelatih anyar, John Hartman.
Turnamen yang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno ini tidak hanya akan menampilkan skuad Garuda, tetapi juga 3 negara dari konfederasi yang berbeda, Bulgaria, UEFA, Kepulauan Salomon, OFC, dan Saint Kitts and Nevis, CONCACAF. Setiap tim akan berhadapan 2 kali. Timnas Indonesia dijadwalkan bakal melawan Saint Kitts dan Nevis pada Jumat, 27 Maret 2026, pukul 20.00 WIB. Pada hari yang sama, Bulgaria akan melawan Kepulauan Salomon pada pukul 15.30 WIB. Pemenang dari 2 pertandingan itu bakal tampil di final FIFA Series pada Senin, 30 Maret 2026. Sesama negara yang kalah juga akan saling berhadapan. Perebutan tempat ketiga pada 30 Maret 2026 dijadwalkan bermain pada pukul 15.30 WIB. Untuk laga puncak direncanakan kick-off pukul 20.00 WIB. Bagi Timnas Indonesia, turnamen ini menjadi ajang debut pelatih baru John Hartman untuk skuad Garuda. Hartman, pelatih